Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, mantap. Bagus sekali. Bagaimana? Sudah lama libur ya karena ini kondisi karantina ini. Senang? Senang libur? Tidak senang karena banyak tugas. Tidak apa-apa. Kita sebagai anak sekolah harus rajin belajar. Baik Ya. Pak. Ya, jadi harus tetap semangat. Baik, sekarang ya sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita mulai dengan doa. Ya, mungkin Selus bisa memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Selus. Ya Pak. Baik, hari ini kita akan memulai suatu bab baru, yaitu tentang peluang. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara satu subbab dari peluang, itu permutasi. Jelas kan permutasi? Jelas. Jelas sekali. Ya, permutasi. Permutasi itu apa kira-kira? Jadi permutasi untuk lebih lanjutnya nanti. Sebelum itu kita tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin saya bisa membacanya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka diharapkan 1. Siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 2. Siswa dapat berpikir kritis dalam mengamati konsep kaidah, pencacahan, dan permutasi dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang berikut mungkin Atoi. Siswa memiliki rasa percaya diri dan sikap disiplin, toleransi dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. 2. Siswa dapat menjelaskan dan menerapkan konsep permutasi dalam pecahan masalah kontekstual. Ya, itu. Ya, masalah permutasi artinya ini bagaimana cara kita menyusun suatu kemungkinan, seperti contohnya seperti ini. Ini ada seseorang yang dia lagi kebingungan mau memakai pakaian yang mana nih. Pakai celana coklat dan baju merah, coklat dan biru, hijau, atau biru dengan celana biru dan celana merah, itu terserah dia. Dan kita di sini akan untuk memprediksi atau mencari tahu berapa kemungkinan yang akan terjadi. Maka sebelum memulai untuk memasuki permutasi, ada yang namanya kaidah pencacahan yang tadi sudah dikatakan, sudah sempat disebut oleh Selus ya, tidak salah. Itu kaidah pencacahan itu ada 2. Yang pertama aturan penjumlahan. Nah, ini aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ya mungkin atau yang bisa membaca. Aturan penjumlahan: jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A tambah B. Ya, arti beririsan itu apa, Selus? Beririsan di sini. Beririsan. Tidak beririsan. Berarti tidak mengikis itu. Tidak. Dari di sini artinya misalnya ada 2 himpunan kan. Misalnya saya memiliki 2 pulpen. 2 pulpen, juga kamu memiliki 3 pulpen. Beririsan, misalnya kalau beririsan itu artinya ada satu di antara satu pulpen itu milik kita berdua. Artinya bukan milik saya sendiri tapi milik kita berdua. Nah, itu artinya beririsan. Di sini kalau bilang tidak beririsan, jadi semuanya total satu himpunan itu milik saya semua. Ada 2 pulpen itu semua milik saya, terus 3 pulpen yang kamu miliki itu semua milik kamu. Nah, di sini seperti yang telah dibacakan oleh Atoi tadi, aturan penjumlahan itu berlaku jika itu ada 2 himpunan yang anggotanya tidak beririsan. Lalu kemungkinannya itu kita bisa jumlahkan anggotanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contohnya ini.
jika seseorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, ini bukan dealer ya. Kalau dealer itu hanya satu satu merek ya. Kalau Suzuki saja, Yamaha saja. Mungkin ini sebagai toko motor atau toko kendaraan seperti itu, atau agen penjualan begitu ya, yang ada 5 jenis motor Honda, terus 3 jenis motor Yamaha, 2 jenis motor Suzuki. Nah, dengan demikian ini kan himpunan tiap tiap kan ada 3 himpunan tuh, 3 himpunan Honda, Yamaha, dan Suzuki. Dan itu semuanya saling lepas, tidak beririsan. Nah, jadi untuk kemungkinan saya atau seseorang itu untuk membelinya itu ada berapa kemungkinan? Tinggal dijumlahkan saja anggotanya. 5 ditambah 3 tambah 2 sampai dengan 10. Jadi ada 10 kemungkinan. Saya bisa pilih salah satu dari 10 itu. Jadi itu yang namanya dengan aturan penjumlahan. Dan berikutnya itu ada aturan perkalian yang mungkin Selus bisa membacanya. Jika terdapat n buah tempat tersedia dengan K1 adalah banyak cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyak cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, dan seterusnya. Kn adalah banyak cara mengisi tempat Kn setelah n-1 tempat-tempat sebelumnya terisi. Maka banyak cara mengisi n tempat yang tersedia itu secara keseluruhan adalah K1 kali K2 kali K3 mungkin, atau seterusnya sampai Kn. Oke. Baik, itu untuk aturan perkalian, artinya mengisi tempat yang tersedia. Nah, untuk lebih jelas, untuk bisa lebih mengerti ini, ada contohnya ini. Tono mempunyai 3 buah baju. Yang pertama baju warna merah, hijau, dan hitam. Dan juga ia memiliki 2 celana, yaitu celana warna coklat dan biru yang berbeda pastinya. Ada beberapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai, yang dapat dikenakan oleh Tono. Ini kita kembali lagi dengan gambar yang tadi kita lihat. Ini ada 3 baju dan 2 celana. Jadi kita bisa pakai. Di sini ada 3 kemungkinan untuk baju, untuk 3 kemungkinan baju yang mungkin bisa dia pakai. Yang pertama baju warna merah, hijau, dan hitam. Nah, untuk setiap anggota di sini itu mempunyai 2 kemungkinan juga, yaitu bisa setiap kali saat dia memakai baju merah, itu dia bisa memakai celana yang coklat, yang bisa kita katakan merah coklat, atau celana biru. Nanti bisa merah biru. Dan begitu juga dengan hijau dan hitam. Nah, ini dia. Nah, dari sini kita bisa lihat ada berapa kemungkinan yang bisa yang bisa Tono lakukan untuk bisa memakai sepasang pakaian. Itu ada berapa di sini? Ada 6. Jadi karena dari setiap komponen itu memiliki ada 2 kemungkinan. Jadi sekarang di sini ada 3 komponen, jadi 3 dikali 2. Jadi aturan perkalian itu tinggal banyak pasang baju dan celana secara bergantian, itu sebanyak 3 kali 2, itu 6 cara. Nah, itu untuk metode aturan perkalian. Itu untuk aturan perkalian sendiri. Terus sebelum kita masuk dalam permutasi, itu ada namanya satu notasi yang paling penting yang perlu kita ketahui, yaitu ini, notasi faktorial. Nah, notasi faktorial itu apa? Ini. Artinya notasi faktorial itu hasil perkalian bilangan asli secara berurutan. Ingat, secara berurutan dari
1 sampai dengan n, dan yang disebut n faktorial, dan diberi notasi n di tanda seru. Nah itu untuk lebih jelasnya ini rumusnya ini dari n faktorial, mulai dari 1 dikali berapapun n nya, intinya 1 mulai dia dikali mulai dari 1 sampai n nya itu, n nya berapa, intinya dari 1 sampai n. Itu kalau misalnya dibalik ya seperti ini, n faktorial nanti mulai dari n turun ke n1, n-1 kali n-2, seterusnya n-3, n-4, seterusnya sampai nanti kali 1 terakhir. Itu. Dan di sini perlu diingat bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, untuk lebih supaya bisa lebih memahami, tolong kerjakan ini soal-soal ini. Baik Pak. Berapa menit ya Pak? Ya paling, karena kalian saya yakin kalau kalian bahwa kalian bisa, mungkin 2 atau 3 menit bisa. Bagaimana? Ada kesulitan? Atau biasa-biasa saja? Masih mencoba Pak. Ya boleh. Oke, mungkin Silus mau maju atau mau mengerjakan nomor berapa? Nomor 1, 2, 3? Oke, Silus mungkin bisa maju untuk nomor 1. Baik Pak. Kita coba ya. Nanti Atoy bisa nomor 2. Kalau di nomor 3 bisa ya bisa sekalian. Ya Pak, ini Pak. Oke, jadi begini ya. Setuju dengan jawaban dari Silus? Setuju tidak? Ya, setuju saja. Oke, mungkin nomor 2 mungkin Atoy bisa. Dengan nomor 3 ya Pak? Ya boleh, kalau sudah selesai nomor 3 silakan. Itu jangan lupa yang tadi rumus di slide sebelumnya itu, Iya Pak. yang n faktorial itu sama dengan berapa itu.
Oke, sudah? Sudah Pak. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Ya, dari yang pertama yang dikerjakan oleh Selus, 4 faktorial. 4 faktorial artinya 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 24 Kira benar. Terus 5 faktorial per 3 faktorial. Artinya 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan di sini coba ditulis 3 faktorial atau tidak apa-apa. Karena penyebutnya juga 3 faktorial. Jadi bisa dikanselasikan atau dicoret. Dan sisanya yang tersisa 5 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, benar. Lalu berikutnya itu untuk menentukan nilai n. Di sini n faktorial per n min 2 faktorial sama dengan 2. Bagaimana untuk menentukannya? Ya, pakai rumus saja, rumus n faktorial tadi, n kali n min 1, n min 2 dan seterusnya. Jadi pakai di sini pakai n min 2 faktorial karena sama dengan penyebutnya, sehingga bisa dicoret dan hasilnya ini menggunakan nanti disubstitusikan atau dikali. Nah, hasilnya dapat ini, dan dengan menggunakan rumus akar kuadrat sehingga diperoleh n-nya min 1 dan min 2. Dan 2. Nah, di sini ada 2n. Kenapa kenapa cuma pilih n min 2? Kenapa tidak n min 1? Saya pilih n-nya 2 itu karena tadi dalam penjelasan faktorial itu adalah bilangan asli yang berurutan. Nah, saya memilih 2 karena 2 adalah anggota dari bilangan asli. Sedangkan min 1 itu bukan anggota dari bilangan asli. Oke, baik. Oke, jadi paham semuanya? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, beri aplaus dulu untuk semua. Nah, tadi sebelum kita lanjut ke materi topik selanjutnya, ini tadi masih ada satu hal yang kita lewatkan, yaitu kenapa 0 faktorial itu sama dengan 1. 0 faktorial sama dengan 1. Ada yang bisa membuktikan kenapa itu? Itu pembuktiannya juga tinggal menggunakan rumus faktorial saja. Tinggal menggunakan rumus faktorial. Saya, Pak. Oh ya, boleh. Silakan, Felix. Oke, Pak. Oke. Baik. Jadi, bisa kita lihat dengan menggunakan rumus n faktorial tadi kita bisa memperoleh ini. Ya, bisa dipahami semuanya kenapa 0 faktorial sama dengan 1? Sudah bisa dipahami? Atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah jalan semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah,
karena faktorial ini sangat penting untuk materi kita selanjutnya, yaitu tentang permutasi. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang tadi, permutasi itu artinya cara menyusun suatu komponen-komponen atau unsur-unsur dari suatu himpunan secara berurutan. Artinya yang perlu ditekankan di sini adalah permutasi itu menyusun suatu himpunan, anggota dari suatu himpunan itu secara berurutan. Beda dengan kombinasi. Kalau kombinasi itu secara acak, tidak diperhatikan urutannya. Tapi kalau untuk permutasi harus ingat urutannya. Dan dalam permutasi sendiri ada tiga jenis permutasi. Yang pertama itu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, atau artinya anggota-anggota dari suatu himpunan itu berbeda. Yang kedua, permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Artinya dalam suatu himpunan itu ada beberapa unsur itu yang sama. Nah, itu nanti ada rumusnya sendiri. Terus permutasi siklis, artinya untuk menyusun secara melingkar, menyusun suatu cara atau himpunan, anggota suatu himpunan secara melingkar. Ya, yang pertama kita bahas tentang ini, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Itu di situ banyak susunan berbeda R unsur dari N unsur dengan syarat bahwa R kurang lebih sama dengan N yang memenuhi. Intinya M itu dalam semua anggota M itu berbeda, tidak ada unsur yang diulang. Terus urutan diperhatikan. Nah, maka dirumuskan seperti ini. Rumus umumnya itu R dari N bacanya. Untuk notasi yang ini itu ada beberapa macam notasi yang ini. Biasanya yang Bapak pakai sekarang yang ini, P R dari N. Terus ada juga yang menuliskan begini, P ini R dari N. Bisa ada yang tulisan seperti ini, menotasikan seperti ini. Ada juga yang gini, P ini N ini R, P R dari N begini. Ada juga yang menuliskan begini, N R. Jadi ini semua nanti kalau kalian lihat di buku-buku yang lain, ini pasti ada yang menggunakan salah satu dari ini. Dan itu tergantung. Dan untuk sekarang Bapak menggunakan yang itu, yang notasi ini. Dan untuk ini, untuk bisa lebih mengerti kenapa rumusnya itu permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial kurang R faktorial per N kurang R faktorial. Ini misalkan ada satu himpunan itu beranggotakan A, B, C. Di sini kan setiap anggota kan berbeda kan, ini tidak ada perulangan, tidak ada yang sama. Nah, di sini jadi untuk kemungkinan untuk kita menyusun itu ada 3 faktorial seperti biasa, 3 faktorial kan, 3 faktorial. Nah, terus jadi 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 tuh. Nah, di sini jadi 3 itu kita bisa susun A, B, C, A, C, B, terus B, C, A, B, A, C, B, A, C, terus C, B, A, C, A, B. Ini kan semuanya berbeda kan? Ya, Pak. Jadi karena di sini untuk 3 faktorial ada 6 kemungkinan.
Nah, untuk permutasi ini, untuk permutasi yang mana ya? Yang berbeda. Unsur-unsur berbeda, kita misalnya ambil 2. Karena kita ambil 2, cuma ambil 2 saja, maka di sini 3 faktorial per 2 dikurang, karena dari 3 ini kita ambil 2, maka 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 faktorial. Nah, itu yang seperti rumus di sana. Rumus di sana yang ini. Karena kenapa rumusnya begitu? Karena ini dari satu himpunan kita cuma ambil 2, dari tidak ambil semuanya. Kalau kita ambil semuanya, maka pakai nanti yang ini. Dan karena kita ambil cuma 2 yang akan kita susun, maka rumusnya akan jadi seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya ini soalnya, contoh soal. Karena kalian sedang main kartu, dari ini misalnya dari 52 kartu itu disuruh ambil 5 kartu secara berurutan, maka ada berapa cara atau berapa cara kita mengambil ya, dengan menggunakan rumus yang tadi. Untuk permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, maka dapat kita ini. Di sini yang diketahui apa? R-nya berapa? R 5. N-nya 52. Ya, maka kita masukkan ke rumusnya tadi. Jadi permutasi 5 dari 52 sama dengan 52 faktorial per 52 kurangi 5 faktorial. Nah, di sini karena 52 kurang 5 faktorial itu sama dengan 67 faktorial, maka penyebutnya itu pembilangnya itu kita jabarkan hanya sampai 47 saja supaya sama dengan penyebutnya, supaya lebih sederhana saja, jangan jabarkan sampai habis. Ini sampai 52 angka ini juga lumayan. Jadi kita bisa coret, nanti kita kalikan, dan hasilnya itu 311.857.200. Jadi itu banyak cara yang mungkin kita bisa lakukan. Oke, berikutnya kita masuk permutasi siklis. Ya, di sini jika tersedia n unsur yang berbeda, maka banyak permutasi siklisnya PC sama n-1. Ini artinya permutasi siklis artinya cara menyusun unsur-unsur dari satu himpunan itu secara melingkar. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya mempunyai 3 unsur, katakan saja A, B, C, dan saya akan menyusun secara melingkar. Anggap saja ini sebuah meja, dan saya bisa taruh saja A di sini, B di sini, C di sini, ataupun saya taruh A di sini, B di sini, C di sini, dan sebaliknya. Nah, ini kan kalau untuk begini kan nanti kemungkinannya karena ada 3 berarti C lagi, ada 3 kemungkinan ya. Jadi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini ada 6 kemungkinan cara duduk atau cara penempatan ketiga unsur ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa ini permutasi siklis dan cara duduknya melingkar, rumusnya jadi n-1. Kenapa begitu? Maka mari kita lihat. Kan kemungkinan dari 3, coba kita jabarkan kemungkinan mereka 3 ini duduk. Yang pertama A, B, C, terus A, C, B. Berikutnya B, A, C, C, A, terus yang C, A, B, dan C, B, A. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa susunan ini A, B, C, A, B, C.
kita lihat ini ada yang sama ya. Contohnya ini A, B, C. Itu artinya A-nya tidak di sini ya, kan? A, B, C. Itu sama saja susunannya A, B, C. Karena dia melingkar, jadi nanti A, B, C. Terus sama juga ini A, B, C, A, B, C. Jadi karena sama, jadi kita tidak perlu, karena ini melingkar, jadi nanti bentuknya tetap sama. Jadi kita coret saja. Jadi kita abaikan saja yang sama. Yang berikut nanti ACB. ACB sama dengan ini ACB. Karena melingkar nanti kan putar terus itu. Dari A, B, C, ACB, terus di sini juga ACB. Jadi ini sama dengan yang ini. Jadi kita coret saja. Nah sehingga nanti kemungkinan yang dapat dibentuk itu cuma 2. Nah kenapa bisa jadi N-1? Di sini kan ada 3 unsur. Supaya tidak terjadi pengulangan seperti ini, kita harus tentukan salah satu dari sini harus diam. Artinya tidak bergerak. Dia sudah pasti di situ. Tidak boleh bergerak kemana-mana. Nanti yang bergeraknya unsur yang lain. Nah maka karena dia diam, jadi kemungkinan dari 3 nanti yang bergerak cuma 2. Jadi kita pakai yang 2 saja. Sehingga nanti kan N-nya kan ada 3. Nanti N-nya kurang 1 ya. Di sini N-nya 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial. Sama dengan 2 kan. Nah, jadi sama dengan 2. Nah, itu kenapa rumus dari permutasi siklusnya itu N-1 faktorial. Nah, berikutnya untuk lebih jelas ini kita lihat contohnya. Ini pada rapat pengurus OSIS SMA 10 dihadiri oleh 6 pengurus OSIS yang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, berapa susunan yang dapat terjadi? Di sini kita ketahui bahwa E-nya berapa? Di situ E-nya 6. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, P siklus itu sama dengan N-1 faktorial. Jadi tinggal 6 dikurangi 1 faktorial. Jadi sisa 5 faktorial. 5 faktorial itu berapa? 5 faktorial itu 120. Nah, jadi ada 120 cara yang dapat cara duduk yang dapat mereka ini para pengurus OSIS itu bisa duduk ya. Terserah dari mereka. Nah, ini sudah ini dari contoh jenis ketiga, dan sekarang mari kita lihat, kita latihan sebentar. Latihan ini. Tolong ya coba dikerjakan. Ini bisa kan, bisa dikerjakan? Banyak coba Pak. Oke, mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, ini 3 soal ini mungkin bisa jadi tugas kalian di rumah. Ingat, minggu depan harus kumpul sebelum memulai pelajaran. Semuanya sudah harus dikumpulkan ke ketua kelas. Ketua kelasnya serius ya? Ya Pak. Oke. Terus untuk silakan salin soalnya. Dari pertemuan kita hari ini, apa yang telah kita pelajari? Yang dari awal tentang yang pertama ada Permutasi. Ya, permutasi. Permutasi itu apa? Tadi itu cara menyusun unsur secara berurutan. Yang berikut ada kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu ada 2. Ada 2. Aturan Penjumlahan
penjumlahan perkalian, dan aturan perkalian. Terus ada berapa jenis permutasi? Ada 3. Apa saja itu? unsur yang Berbeda. berbeda, permutasi Unsur yang sama. Unsur yang sama. dan permutasi Permutasi siklis. siklis. Permutasi siklis. Oke, baik. Oke, untuk minggu depan jangan lupa kalian belajar tentang kombinasi karena kita akan melanjutkan dari materi ini. Temannya permutasi itu kombinasi. Jadi coba baca-baca sejenak, nanti baru kita dalami di pertemuan minggu depan. Baik, untuk itu jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk datang minggu depan. Baik Pak. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih.